Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bantu PR. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fisika, tentang besaran pokok. Materi besaran pokok ini ada di pelajaran fisika baik SMP maupun SMA sebelum memasuki bab pengukuran. Jadi dalam fisika itu dikenal ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu merupakan besaran dasar yang digunakan sebagai patokan, sedangkan besaran turunan itu besaran yang diperoleh dari besaran pokok. Besaran pokok ini ada 7, jadi ketujuh besaran ini dijadikan sebagai acuan untuk mencari besaran-besaran yang lain. Besaran-besaran yang lain itu nanti dinamakan dengan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok yang pertama itu adalah panjang. Panjang itu dilambangkan huruf L kecil dengan satuan meter, dan lambang dari satuannya adalah huruf M kecil atau meter. Sedangkan satuan yang lain itu ada banyak. Di sini dicontohkan satuan yang lain itu ada kilometer, sentimeter, dan desimeter. Selain ketiga ini ada juga satuan panjang, misalkan feet, kemudian mil. Terus untuk lambang dimensinya, lambang dimensi dari besaran panjang ini adalah huruf L besar. Yang kedua adalah massa. Massa itu dilambangkan huruf M kecil. Ingat, massa itu berbeda dengan berat. Satuan dari massa adalah kilogram, dengan lambang kilogram itu adalah kg, sedangkan satuan yang lain itu bisa gram, ons, ton, bisa juga kuintal. Untuk lambang dimensi dari massa itu adalah huruf M besar. Kemudian besaran yang ketiga adalah waktu. Waktu itu dilambangkan dengan huruf T kecil. Satuannya adalah sekon atau detik. Lambang dari satuan sekon itu adalah S kecil. Sedangkan satuan yang lain itu jam, hari, bisa juga menit, bulan, dan lain-lain. Untuk lambang dimensinya adalah huruf T besar. Untuk besaran yang keempat adalah suhu. Suhu ini dilambangkan huruf T besar. Satuannya adalah Kelvin. Nah, biasanya banyak murid yang terkecoh, dikira satuan SI, satuan internasional untuk suhu itu adalah Celcius, padahal yang benar adalah Kelvin. Jadi, kalau ada nemu soal tentang satuan SI untuk suhu adalah yang benar adalah Kelvin. Celcius itu salah ya. Lambang satuan dari Kelvin itu adalah huruf K besar. Sedangkan satuan yang lainnya bisa Celcius, bisa Reaumur, bisa Fahrenheit. Kalau di Indonesia sendiri, biasanya untuk satuan suhu itu paling umum menggunakan satuan Celcius. Lambang dimensi dari suhu itu adalah theta. Yang berikutnya kuat arus. Kuat arus itu dilambangkan huruf I besar. Kuat arus itu adalah muatan yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Untuk satuannya itu adalah ampere. Lambang dari ampere itu huruf A besar. Untuk satuan lainnya nggak ada. Sedangkan lambang dimensi dari arus, kuat arus adalah huruf I besar juga. Kemudian untuk intensitas cahaya itu bisa juga dilambangkan huruf I. Satuannya adalah kandela. Kandela itu disingkat atau dilambangkan dengan huruf CD seperti ini. Untuk satuan yang lain ini tidak ada. Untuk lambang dimensinya adalah J besar. Kemudian jumlah zat. Jumlah zat ini dilambangkan dengan huruf N kecil. Satuannya adalah mol. Lambang satuannya juga tetap mol seperti ini. Kemudian untuk satuan yang lain nggak ada, sedangkan lambang dimensinya adalah huruf N besar. Nah, ini adalah ketujuh dari besaran pokok. Besaran ini yang dijadikan sebagai dasar untuk mencari besaran turunan. Besaran turunan itu saya contohkan begini. Misal luas. Luas itu kan diperoleh dari panjang dikali lebar. Satuan dari panjang itu adalah meter dan satuan dari lebar adalah meter juga, maka diperoleh meter kali meter sehingga menjadi meter kuadrat. Makanya satuan dari luas itu adalah meter kuadrat atau meter persegi. Jadi artinya luas ini merupakan besaran turunan yang diperoleh dari besaran pokok, yaitu panjang dengan panjang. Contoh lagi yang diperoleh dari besaran pokok yang berbeda, misal kecepatan. Kecepatan itu V sama dengan jarak dibagi waktu.
Jarak itu kan merupakan panjang, satuannya adalah meter, sedangkan T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon. Sehingga diperoleh satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Artinya, kecepatan ini adalah besaran turunan yang diperoleh dari besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Ya, jadi seperti ini. Besaran turunan itu sangat banyak, nggak terbatas jumlahnya. Tapi dasarnya adalah besaran pokok yang jumlahnya 7 ini. Nah, sampai sini dulu untuk pembahasan tentang besaran pokok. Di lain kesempatan akan saya kasih soal tentang besaran-besaran ini. Mungkin nanti soalnya berupa pembuktian dari dimensi atau bisa jadi mencari suatu dimensi dari besaran yang belum diketahui dimensinya. Terima kasih.